Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Yunani yang sudah kita mulai sebelumnya, yaitu penerjemahan tentang Injil Yohanes pasal yang pertama. Saat ini yang akan kita terjemahkan adalah ayat yang ke-33, dan ini adalah ayatnya lumayan panjang, tetapi kosakata yang ada di sini lumayan mudah karena memang sudah banyak di antara kosakata yang ada di sini yang sudah kita ketahui. Hanya beberapa kata saja yang perlu kita amati dan kita perlu perhatikan dan berikan penekanan di dalamnya. Nah, sebelum kita terjemahkan, kita akan membacanya dulu menurut pembacaan Erasmus. Jika Anda ingin mengikutinya, silakan baca bersama-sama. Mari kita mulai. Kago uk edein auton al ho pampesas me baptizein en hudati ekainos moi eipen ef hon an ides to pneuma katabainon kai menon epi auton houtos estin ho baptizon en pneumati hagio. Di ayat ini lumayan banyak kata kerja yang harus kita perhatikan, namun kita akan lihat satu persatu dan nanti baru kita terjemahkan bersama-sama. Baik, yang pertama, kata kerja yang pertama adalah edein. Kata kerja yang kedua, participle, ada di sini. Dan kata kerja yang ketiga ada di sini, infinitive. Kemudian ada bentuk aorist, dan ada bentuk subjunctive, ada bentuk participle lagi, dan participle lagi, dan tentu kita mengetahui present indikatif, participle lagi. Jadi ada sekitar 9 kata kerja yang ada di sini, dan kita akan mengamati satu persatu. Dan kata edion pasti Anda sudah mengetahuinya, ini adalah bentuk pluperfect daripada oida, dan artinya tentu kalau dia pluperfect artinya akan menjadi past tense biasa, jadi artinya I knew, karena dia adalah first singular. Kalau dia bentuknya perfect, maka dia artinya I know. Kemudian ini adalah participle, aorist, first aorist active participle nominative masculine singular dari pempo, having sent, mengirimkan. Kemudian ada infinitive di sini dari baptizo, present active infinitive baptizo, to baptize. Kemudian kata ini sudah sangat umum ya. Sudah sering kita lihat kata ini, eipen, dari aorist, dari kata lego. Kemudian ada kata ides. Second aorist, active subjunctive, second singular, horao. Lihat bentuknya, kenapa dia second aorist yang memang bentuknya berbeda sekali. Horao, kata dasarnya adalah horao, tetapi perubahannya itu tidak ada miripnya sedikit pun. Ides, kecuali kita menghafalnya atau kita memiliki leksikon untuk bisa melihatnya, yang artinya you might see. Nah, yang berikutnya ada di sini kata bainon, bentuk participle, present active participle, accusative nominative singular, kata baino, artinya descending atau come down. Kemudian yang berikutnya adalah menon. Menon adalah present active participle accusative neuter singular dari meno, artinya abide or remain, dalam bahasa Indonesia artinya tinggal. Dan kata estin sangat umum, present indicative third singular dari emi, he is, dia adalah. Dan yang terakhir adalah baptizon, present active participle nominative masculine singular baptizo, baptizing atau membaptis. Dan masih ada hal lain sebenarnya yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama tentu ada n dengan hudati, n plus dative, tetapi dia di sini tidak berarti dengan in, tapi artinya adalah with, dengan. Kemudian ada kata f-hon, f dari epi, perubahan terjadi karena ada tanda hembus yang ada di sini, makanya sepertinya menjadi f, tapi aslinya adalah epi plus accusative noun. Tapi di sini kan dia tidak ada noun, tapi digantikan dengan relative pronouns bentuk daripada accusative, yang artinya di sini upon whom. Nah, di sini ada an, ini biasanya muncul dengan digabung penerjemahannya di sini, yang artinya upon whom ever atau upon whomsoever. Kalau ini diterjemahkan, kalau ini tidak diterjemahkan, maka di sini dia diterjemahkan dengan bentuk daripada subjunctive-nya might see.
Jadi ada perubahan di dalam penerjemahan ketika kita mau ikutkan dia. Tapi ini menunjukkan ada hubungannya dengan subjunctives yang ada di sini. Yang berikutnya adalah di sini epi. Kembali sama dengan ini sebenarnya. Di sini ada capital karena dia menunjukkan suatu awal daripada suatu kalimat langsung. Kutipan. Oke? Epi auton, upon him. Dan di sini kita lihat lagi, di sini n sama seperti yang pertama ini, n hudati, di sini n penumati hagio with the Holy Ghost atau with the Holy Spirit. Yang lain ada di sini kago, pasti Anda sudah mengetahui karena pada sebelumnya juga kita sudah melihat ada kago. Kago itu artinya n, I, dan saya. Nah, hampir semua sudah kita mengenali. Tidak ada lagi yang lain di sini. Dan tentu saja, Kainos Anda sudah mengetahuinya. That one. Houtos, this one. Dari demonstratif. Sekarang kita tinggal menerjemahkannya. Dan dalam penerjemahan ini, kita harus melihatnya dengan hati-hati agar kita bisa menerjemahkan lebih harfiah. Tidak menghilangkan kata tertentu di dalam penerjemahannya. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan suatu eksegesis, kita tidak bisa bersandar kepada terjemahan yang sudah ada atau suatu ayat Alkitab yang sudah diterjemahkan. Eksegesis tidak bergantung pada terjemahan itu sendiri. Tetapi kita harus melihat dalam bahasa aslinya dan kita terjemahkan sendiri dan kita berikan terjemahan sendiri. Karena ketika kita melihat terjemahan Alkitab yang sudah ada, bisa saja ada kata tertentu yang dihilangkan karena dirasa jika diterjemahkan kalimatnya akan sangat janggal. Jika diikutkan sepertinya tidak memiliki suatu ide yang begitu jelas. Jadi terkadang ada kata tertentu yang dihilangkan. Tapi ketika kita melakukan suatu eksegesis itu tidak boleh. Setiap kata, bahkan seperti partikel yang ada di sini, ini partikel an ini, dalam eksegesis hal ini begitu penting sekali. Memiliki bobot yang begitu penting sama bobotnya dengan kata-kata yang lain di dalam kalimat. Jadi kita mencoba untuk menerjemahkan lebih harfiah agar kita melihat bahwa di dalam bahasa Yunani itulah arti yang sesungguhnya. Kita akan terjemahkan demikian. And I did not know him, but he who sent me to baptize with water, that one said to me, upon whomever you see the Spirit descending and abiding on him, this one is the one who baptizes with the Holy Spirit. Dari sini semuanya bisa kita lihat dengan sangat jelas. Kalau kita mau terjemahkan dari sini juga bisa. And I did not know him, but the one who sent me to baptize with water, that one said to me, upon whomever you see, or you might see the Spirit descending or coming down and abiding or remaining upon him. This one is the one who baptizes with the Holy Spirit. Nah, sekarang dalam bahasa Indonesia kita akan lihat terjemahannya. Dan aku tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Dia berkata kepadaku, engkau. Nah, saya mengubah susunannya di sini dibandingkan dengan bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia sangat sedikit aneh jikalau kita mulai dengan ke atasnya. Jadi kita ubah kalimatnya. Engkau, saya memakai kata akan dan saya tidak memakai kata boleh atau might di sini karena dalam bahasa Indonesia kedengarannya sangat aneh. Engkau boleh melihat. Jadi seakan-akan ada suatu pilihan, boleh melihat atau tidak boleh melihat. Jadi yang dimaksudkan adalah engkau akan melihat roh turun ke atasnya. Upon whomever, upon whom, dan tinggal padanya, upon him, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus. Mudah ya? Mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat dan Anda juga bisa melihat bagaimana kata demi kata dirangkai sedemikian sehingga membentuk suatu kalimat dan memberikan suatu arti dan kita bisa memahaminya. Dan tentu jika Anda ingin melihat terjemahan yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-34, silakan lihat untuk pelajaran yang berikutnya.
Dan teruslah belajar, jangan pernah putus asa. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Belajar sedikit demi sedikit, dan tanpa Anda sadari nantinya Anda akan memiliki pengetahuan yang lebih baik, yang lebih sempurna tentang bahasa Yunani, sehingga Anda mampu untuk menerjemahkan ayat-ayat kitab Perjanjian Baru. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.